Soteria, soteria, shalom, shalom, puji Tuhan. Saudara bertemu kembali ya dengan saya Bejana. Ini sudah masuk bulan Juni, saudara. Ya, ini Rabu pertama bulan Juni, puji Tuhan. Rasanya cepat ya, sudah masuk dalam pertengahan tahun 2023. Saudara, saya selalu menyapa saudara dengan kata-kata soteria, lalu saya shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, soteria, ya, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Saya sapa saudara dengan ini, dan itu doa dan harapan saya untuk kita semua, ya, semua di mana saja berada. Ada keselamatan yang kekal, ya. Satu saat nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, atau Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita boleh bersama-sama diangkat, saudara. Soteria, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, hidupnya setia, taat kepada Dia. Ya, sampai kita dipanggil pulang dulu atau Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Puji Tuhan, saudara. Soteria, soteria. Saya mau alirkan ini kepada saudara di mana saja saudara berada. Ingat baik-baik, hanya nama Yesus Tuhan kita yang kita boleh menikmati keselamatan yang kekal. Nanti, saudara, maka itu saya sambung shalom. Kita masih ada di bumi, saudara, di dunia ini. Ya, di dunia ini kita ditentukan loh, saudara, untuk sampai kepada nanti di dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam dunia ini kan begitu banyak masalah. Saya katakan shalom. Shalom. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kerukunan, ya, kerukunan, keutuhan di dalam, baik di dalam keluarga, rumah tangga kita maupun di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ada keutuhan, ada kerukunan. Demikian juga, saudara, selain keutuhan, kerukunan, ada namanya kesehatan, ya, kesehatan. Sehat, saudara, ya, bukan saja jasmani kita sehat, tetapi juga kehidupan rohani, jiwa kita juga sehat, ya, ada kesehatan. Demikian juga ada yang namanya keuangan yang cukup, rezeki yang cukup, ya, bisnis pekerjaan kita itu diberkati, saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Maka saudara, pada hari ini ya, saya beri tema, saudara. Ya, tema saya mengenai kesehatan mahal harganya. Ya, tadi saya sudah sampaikan soteria. Ini ada shalom. Ya, saya beri tema, saudara, karena di dalam shalom, selain ada keutuhan, kerukunan, keuangan yang cukup, butuh kesehatan. Ya, sehat, komplit, jasmani, rohani, jiwa kita sehat, benar-benar. Saya beri tema kesehatan mahal harganya. Berapa tahu saudara-saudara? Kesehatan kok sampai mahal harganya loh, saudara. Ya, nanti kita lihat ini, saudara, ya. Kita buka di dalam Injil Markus, saudara. Ya, nah, saudara juga bisa buka di Injil Matius, Injil Lukas, itu ada tercatat ini mengenai yang saya baca ini. Demikian, saudara, di dalam Injil Markus pasal 5, ya, saya mau baca ayat 25 dan 26, ya, dengan berkenaan dengan kesehatan mahal harganya. Ini firman Tuhan, ya. Peristiwa ini pernah terjadi kan di zaman Tuhan Yesus Kristus, ya. Injil Markus pasal 5 ayat 25 dan 26, demikian, saudara.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ada sakit pendarahan, saudara. Ya, dikatakan ayat 26 begini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Kalau saudara membaca Injil Lukas pasal 8 ayat 23 dikatakan penyakitnya itu tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ini saudara-saudara. Maka saya katakan dengan pembacaan ayat firman Tuhan ini, saudara, saya katakan betapa, saudara, kesehatan mahal harganya. Saudara dan saya masih hidup di bumi. Ya, kita jangan sombong-sombongan lah ya. Ya, kalau sudah sakit seperti ini, saudara, dikatakan ini loh. Ya, seorang perempuan tidak ada namanya di sini, saudara. Tidak ada namanya. Ya, 12 tahun lamanya. Ini seringkali kan kita mendengarkan khotbah ini, saudara membaca juga firman ini, cerita ini, peristiwa ini, ya toh, di Alkitab ini, di Injil ini, ya. 12 tahun lamanya. Waktu yang tidak pendek loh, saudara. Ya, sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, kalau istilah dulu kan tabib, sekarang kan dokter, loh, ya, sehingga telah dihabiskan semua. Dikatakan ya, di sini dihabiskan semua yang ada padanya. Malah sebaliknya keadaan makin buruk, tidak sembuh. Ya, hanya yang disampaikan bahwa kita tidak perlu. Ini perempuan ini butuh yang namanya mujizat, saudara. Karena apa? Dia tidak dapat disembuhkan dari penyakit ini. Ya, kalau tadi saudara membaca Injil Lukas 8 ayat 43, tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Zaman sekarang ini, saudara ya, ilmu kedokteran itu semakin canggih dan canggih lah, luar biasa lah kalau saya bilang, luar biasa, hebat. Tapi ada kalanya ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh medis, saudara. Ya, kita belum bicara mengenai kalau sakit disebabkan oleh kuasa jahat, itu lebih lagi, saudara. Tidak bisa orang medis menyembuhkan itu, tidak ada obatnya. Ya, ini terjadi pada seorang perempuan, dan ini sudah dijelaskan, dihabiskan semua yang ada padanya. Ya mungkin dia hartanya banyak, habis untuk berobat, tidak ada artinya, bahkan keadaannya makin memburuk. Ini kan terjadi pada waktu itu orang perempuan ini. Mungkin dia punya rumah, mungkin dia punya usaha, punya toko, punya pabrik, semua habis untuk mengobati penyakitnya, tetapi sama sekali tidak dapat sembuh. Ini peristiwa ini terjadi loh. Bagaimana dengan saat-saat sekarang saya beritahu? Oh, banyak, saudara. Ya, kenapa? Saya membuktikan dalam pelayanan saya adalah HDM, Healing and Deliverance Ministry. Di sana pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Jadi saya berhadapan dengan ini, maka itu dari gereja dikatakan pelayanan semacam saya ini loh di HDM, dikatakan pelayanan khusus. Ingat baik-baik, pelayanan khusus berbeda dengan ketika saudara mendengar ibadah di hari-hari yang lain, hari Minggu, atau ada persoalan apa. Ini jelas dikatakan Healing and Deliverance Ministry dari gereja loh. Bukan saya ya, dari gereja. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, di gereja saya, Gereja Isa Al-Masih Pringgading, Semarang, pelayanan ini sampai ada pandemi 2 kali, saudara. Hari Rabu, ya, utama kan hari Rabu, lalulah diadakan hari Minggu ibadah raya, tapi dengan ibadah yang khusus, kesembuhan dan kelepasan. Nah, yang terkenal dengan waktu itu ibadah, saya sudah nyampaikan ya, Rabu yang lalu, ya, Rabu-Rabu yang lalu, ini disebut ibadah 4, ibadah raya hari Minggu, ibadah yang keempat, dimulai jam 7 malam. Saudara-saudara, dan itu pelayanan kesembuhan dan kelepasan khusus.
Ini merupakan juga kebutuhan zaman sekarang, saudara-saudara. Saya katakan kebutuhan zaman sekarang mengenai kata-kata sakit. Ini saya ngomong sakit jasmani lah. Berapa banyak saudara saya melayani mereka-mereka yang seperti ini. Penyakitnya macam-macam saudara. Ya, meskipun dalam dunia medis yang begini canggih, luar biasa, masih ada penyakit yang tidak ada obatnya, tidak dapat disembuhkan, bukan hanya COVID-19 saja. Ya, banyak. Saya melayani sebelumnya penyakit-penyakit ini sehingga banyak juga yang menimbulkan kematian. Habis saudara-saudara, ya, mereka yang punya uang, mereka dibawa ke luar negeri. Ya, ke luar negeri kemana? Ke Malaysia, Penang, ke Singapura, ke Guangzhou, ke Amerika, ke Jerman, ke Australia, kemana-mana saja saudara. Tidak dapat sembuh, sampai dikatakan uangnya habis. Dan ini terjadi pada zaman sekarang. Dan ini akan terus terjadi loh, saya beritahu. Perempuan ini butuh mujizat. Hari-hari ini mereka yang sakitnya seperti itu butuh mujizat. Jangan sombong-sombongan, ada yang mencela, cari mujizat. Ya, ini pelayanan khusus. Saya melayani. Berapa banyak mereka-mereka ya sudah menghabiskan uangnya, maka saya katakan kesehatan mahal harganya. Saudara-saudara, kalau saudara dianugerahi kesehatan oleh Tuhan, bersyukurlah, dijaga yang baik-baik, jangan sembrono. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Bukannya tidak boleh saudara, tapi jangan lalu sebanyak-banyaknya. Ya secukupnya saja sesuai firman Tuhan. Dan kalau tapi ada yang tidak didoakan saudara, saya pasti berdoa untuk makanan, minuman yang saya makan, yang saya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya juga mengajak Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalamku untuk makan minum itu. Dia bekerja. Saudara, pelayanan saya menggunakan sarana sekarang sejak tahun 2011 itu ya sampai sekarang. Puji Tuhan saudara, kesehatan mahal harganya, tidak dapat dihitung dengan harta bendamu berapapun saja. Ayo, di seluruh dunia ini mendengar. Ada enggak yang seperti ini, seperti perempuan ini? Sampai habis hartanya. Dikatakan siapapun tidak dapat menyembuhkan dia. Tidak ada. Bahkan dikatakan keadaannya makin memburuk meskipun dibawa ke luar negeri sekalipun yang hebat-hebat pengobatannya, medisnya itu tidak bisa, dan bahkan ada akhirnya meninggal. Tetapi puji Tuhan dalam pelayanan ini saudara-saudara, saya juga mendapatkan, melihat, melayani, mendengar mereka menikmati mujizat. Kalau saudara membaca selanjutnya di ayat 27 sampai 29 dikatakan begini. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, di tengah-tengah ketidakmampuannya, di tengah-tengah keputusasaannya, dia pernah mendengar berita tentang Yesus. Siapa dia? Dia adalah tabib di atas segala tabib, Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini yang dilakukan saudara. Dia butuh mujizat, dia butuh keajaiban. Lalu selanjutnya, sebab katanya dia berkata begini saudara, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman, setelah dia mendengar berita Yesus, mendengar firman Tuhan, maka iman itu timbul.
Maka itu iman timbul tumbuh oleh karena mendengar firman Tuhan, firman dari Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga ayat 29, setelah dia menjamah jubahnya, hanya menjamah jubahnya, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya! Hanya menjamah jubahnya, asal ku jamah jubahnya, imannya bekerja, aku akan sembuh. Sembuh dia. Berapa harga daripada kesehatanmu, saudara-saudara? Kesehatanku. Berapa? Engkau sudah menghabiskan uangmu. Ingat baik-baik, engkau sudah menghabiskan uangmu sampai ke seluruh dunia, tidak dapat sembuh. Kalau ada sakit semacam ini, banyak penyakit yang tidak dapat sembuh, tidak dapat sembuhkan. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa. Ada Tuhan Yesus Kristus yang mana rohnya sudah dicurahkan. Kita diberi kuasa, diberi tenaga yang luar biasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dan saya pakai saudara. Kemarin saya sudah mengajarkan kepada saudara mengenai kuasa Pentakosta. Ada doa profetik. Sembuhlah saudara. Berapa harganya? Saudara-saudara, saudara sudah menghabiskan uang berapa? Tapi dengan sentuhan sedikit. Roh Allah, Roh Kudus bekerja. Kau beriman, percaya. Penyakitmu yang tidak dapat disembuhkan itu dapat disembuhkan oleh karena Dia di atas segala nama-namanya Tuhan Yesus Kristus, Rohnya yang Maha Kudus sudah dicurahkan. Saudara tinggal terima. Saudara biarkan dia berdiam dan saudara menjadi tetap sungguh-sungguh setia kepada Dia dengan imannya, dengan imanmu, iman Yesus, iman Kristus, sungguh-sungguh. Berapa banyak harta bendamu kau pakai untuk pelayanan untuk Tuhan di bumi ini? Oh saudara-saudara, pikirkanlah baik-baik. Satu saat, harta benda yang kita punya itu pun juga tidak ada gunanya ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, harta tinggal harta, saudara. Tapi iman itu tidak boleh goyah. Iman, kalau saudara punya iman Kristus, saya percaya saudara mengerti benar-benar apa itu harganya sebuah kesehatan. Tidak dapat ditebus dengan harta benda seberapa pun banyaknya. Hanya dari Dia. Hanya dengan imanmu, iman percaya, imanmu mengerjakan semuanya. Bukan sekedar percaya saja saudara-saudara, tapi engkau diberi kesempatan, saya diberi kesempatan untuk melayani Dia. Gereja menyampaikan saudara, ya, seringkali kita mendengar 3D, yaitu daya, doa, dan dana. Saudara, pikirkanlah itu. Melayani pekerjaan Tuhan saat ini sangat penting untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya terus-menerus sampai masuk soteria, di alam yang kekal, keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, hidupmu tetap diberkati. Jasmanimu tetap diberkati. Rohanimu tetap diberkati. Jiwani diberkati. Oleh karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, di mana rohnya sudah dicurahkan, engkau dimampukan terus untuk tetap beriman kepada Dia. Melakukan kehendak-Nya yang terbaik. Di dalam daya, di dalam doa, di dalam dana. Saudara-saudara, itulah
yang Tuhan inginkan. Bagi saya sendiri, bagi saudara juga. Semua saudara menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara diberi kesehatan, betapa mahalnya kesehatan itu. Sudah saya sampaikan saudara, sudah ada peristiwa yang terjadi. Tuhan memberkatimu ketika engkau beriman kepada Dia. Iman yang sejati, iman yang benar-benar loyal, setia sampai mati, mahkota kehidupan dianugerahkan kepada kita semua saudara. Yang setia, yang loyal, yang taat, melakukan kehendaknya. Silakan saudara-saudara, kita bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan anugerahkan yang namanya kesehatan, saudara dapat bekerja dengan baik dengan kesehatan. Saudara dapat berhidup dalam keluarga rumah tangga dengan baik kalau ada kesehatan. Saudara-saudara, benar-benar penyakit itu dapat dilalukan semua. Saudara ke depan, penyakit tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Terus bermutasi. Kemarin Tuhan berbicara, virus itu kawin saudara. Istilahnya begitu. Tempo hari saya juga mendengar salah satu ahli dokteran dalam masalah virus-virus ini dari luar negeri ya, katakan juga ada kata-kata kawin saudara. Bermutasi itu istilahnya. Tapi Tuhan juga pernah mengatakan itu kawin virus. Menjadi virus apa saudara? Terus bertumbuh terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan. Oh saudara-saudara, seluruh dunia dikatakan tadi tidak dapat menyembuhkan. Orang yang sakit yang tidak ada obatnya, butuh Roh Kudus, butuh mujizatnya, butuh tenaga kuasanya. Saudara, saya menggunakan sarana minyak. Mari, biarlah melalui sarana ini saudara, kita semua, saya dan saudara, badan tubuhnya ini dikuatkan terus. Karena firman Tuhan mengatakan, urapi bejana, supaya umatku kuat dan menang. Saya bisa kuat, saudara kuat, dan akhirnya menang. Lewat apa urapan? Tuhan mentahkan pakai minyak yang tanpa alkohol, tapi harus dikuduskan. Dan saya kuduskan, saudara, minyak tanpa alkohol. Apa saja minyakmu, tapi tidak boleh ada alkoholnya. Harus didoakan, dikuduskan. Kalau ada minyakmu sekarang belum dikuduskan, didoakan sekarang dari tempat ini ya. Dari tempat ini bisa. Karena Roh Kudus menembus batas. Berimanlah saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu yang belum dikuduskan sekarang dari tempat ini saya kuduskan. Supaya Roh Kudus bekerja. Luar biasa dahsyat. Mari saudara kita pakai. Kita pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan dulu. Ayo, urapkan. Saudara di rumah, urapkan semua. Di mana saja berada, saya mengurapi semua saudara kalau di rumah. Dan luar biasa, Roh Kudus bekerja. Bukan karena sarananya, bukan karena minyaknya, itu benda mati, buatan manusia. Tapi Tuhan perintahkan, kita melakukan perintah Tuhan, lalu dikuduskan minyak itu. Dan minyak itu menjadi kudus, dan Roh Kudus bekerja. Menjadi minyak yang kudus, saudara. Haleluya, Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Kalau ada sakit, katakan sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun, kata firman Tuhan. Siapa saja tidak dapat menyembuhkan penyakit di mana saja di seluruh dunia ini ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sekarang ada yang menderita itu saya sudah tahu di rumah, di Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Ini menembus dunia. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah, kuasa daripada Rohnya yang Maha Kudus itu menjamahmu, mengalir atasmu melalui minyak yang sudah dikuduskan itu. Segala penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan itu saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakitmu keluar, sembuh engkau menikmati kesembuhan yang luar biasa. Itu namanya mukjizat, keajaiban Tuhan. Saudara-saudara, kita jangan sombong, tidak butuh mukjizat. Yang penting masuk surga. Tidak bisa. Tuhan berbicara lewat pelayanan ini.
kesehatan mahal. Harganya. Saudara butuh mujizat. Saudara butuh keajaiban untuk menopang engkau ketika bekerja. Ketika engkau berumah tangga dan melakukan apa saja. Saudara butuh kesehatan yang kuat. Dari lahir sampai kapan saudara butuh kesehatan. Dan nama Dia, nama Tuhan Yesus diagungkan oleh karena anugerahnya ini. Puji Tuhan saudara. Ingat baik-baik. Jaga imanmu. Lakukan perintahnya. Lakukan apa yang Dia inginkan. Siapa saja. Siapa saja. Di mana saja. Ingat. Daya. Berarti ada tenaga. Kita melayani dengan tubuh kita, pikiran kita, ya, pintaran, kepandaian kita, dengan segalanya yang ada kita layani daya. Dengan doa kita berdoa untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri, untuk orang lain yang membutuhkan. Di mana saja kita berdoa untuk negara, bangsa ini dan dunia ini. Di mana kita bergereja, kita berdoa. Di mana saja kita berada di rumah tangga, kita berdoa. Dan kalau kita punya dana, saudara-saudara, itu melayani. Oh haleluya, kesehatan mahal harganya, anugerah. Oh, iman mandiri. Pelayanan mandiri. Pengurapan mandiri. Doa profetik. Pengajaran daripada Roh Kudus saya kerjakan jauh-jauh hari dan sampai terus ini dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Kehendak-Mu yang jadi Bapa. Semua datang daripadamu dan kalau datang daripadamu semua akan menjadi baik. Oh haleluya, puji Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Saja kesehatan-Mu Engkau berkati. Anugerahi kami dengan kesehatan yang baik. Tapi Tuhan juga memberkati hidup keluarga, rumah tangga kami. Memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan kami, kita semua. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ajaib sampai saatnya. Soteria, keselamatan kekal menanti kepada kita semua. Pada saya, saudara-saudara semua di mana saja berada. Yang tetap kedapatan. Loyal, setia, taat, percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Apa kebutuhanmu? Tuhan lawat, Tuhan jamah. Dan Dia berdaulat atas semuanya. Kehidupanmu, kehidupanku, semuanya tanpa kecuali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, soteria. Sampai berjumpa kembali, saudara. Ya, dengan bencana ini di hari Rabu yang akan datang, Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus sudah hadir. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kami. Hati kita semua ini, saudara, Roh Kudus sudah menyatu, menjadi satu roh. Itu firman-Nya. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.